Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bana Soleha yang telah menyelesaikan pendidikan di kelas 10 dan sekarang telah menduduki kelas 11. Mudah-mudahan belajar kalian selama 1 tahun ke depan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur untuk pertemuan pertama kelas 11 Madrasah Aliyah Taqwa Pusat Putri. Sebelum memulai pelajaran, ada satu kutipan dari Leon Brown yang harus kalian renungkan, bahwa Anda tak akan berkembang jika Anda tak mau berubah. Tak kenal maka tak aruf. Nah, insya Allah saya akan mengajar bahasa Indonesia di kelas 11 selama 1 tahun ke depan. Nah, nama saya adalah Maimunah. Kalau di Profesor Taqwa Putri biasa dipanggil Ustazah Mumun. Tanggal lahir saya adalah Bekasi 28 Oktober 1993. Alamat saya Ujung Harapan, tepatnya Musola Al Mukarromah, sangat dekat dari sini, sekitar 5-6 rumah. Lalu pendidikan saya 6 tahun saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Taqwa Putri, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Lalu ada saya melanjutkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor WA saya, jika teman-teman ingin bertanya mengenai materi bahasa Indonesia yang saya ajarkan, silakan teman-teman WA saya di nomor 08577 2237513. Materi bahasa Indonesia selama 1 semester terdapat 5 materi. Yang pertama ada teks prosedur, teks eksplanasi, teks ceramah, cerpen, buku fiksi, dan buku non-fiksi. Nah, di bab pertama kita akan belajar tentang topik tentang teks prosedur, yang di dalamnya ada materi atau topiknya mengenai pengertian, tujuan, jenis, ciri-ciri, struktur, kebahasaan, serta langkah-langkah penyusunan. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambar apa ya? Di sini ada gambar pembuatan tempe. Nanti kita akan lihat kenapa gambar ini tuh termasuk dari teks prosedur. Nah, materi pertama adalah instruksi dan informasi teks prosedur. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Yang pertama ada pengertiannya. Teman-teman bisa lihat di sini adalah teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan. Jadi pengertian teks prosedur adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan. Jika bisa saya berikan kata kunci adalah teks prosedur adalah teks yang menunjukkan dan menjelaskan, yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang sistematis dan teratur. Nah, untuk tujuannya, penulisan teks prosedur memiliki tujuan, yaitu untuk apa? Untuk memudahkan pembaca memahami apa yang belum diketahui dengan mengikuti langkah-langkah. Jadi sebenarnya teks prosedur ini sangat akrab dengan kehidupan kalian, sering kalian temui secara tidak sadar. Nah, ciri-cirinya, teks prosedur memiliki ciri-ciri yang paling kalian bisa tentukan ketika melihat suatu teks dan menentukan kalau ini tuh teks prosedur, yaitu di dalamnya terdapat ada langkah-langkah. Jadi ada 1, 2, 3 menggunakan angka atau menggunakan konjungsi atau kata sambung pertama, kedua, ketiga, selanjutnya, kemudian dan lain-lain. Nah, selain itu, ciri-ciri dari teks prosedur adalah sebuah teks bisa dikatakan sebagai teks prosedur jika partisipan atau orang yang ada di dalam teks prosedur itu adalah manusia dengan menggunakan pronomina orang atau kata ganti orang. Lalu yang kedua menggunakan verba material atau kata kerja perbuatan. Yang ketiga verba tingkah laku atau perilaku. Yang keempat adalah konjungsi atau kata sambung yang menyatakan urutan. Nanti akan dijelaskan kemudian di materi kebahasaan teks prosedur. Lalu ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur dibagi menjadi 3. Ada teks prosedur sederhana, kompleks, dan protokol. Apa perbedaannya? Teks prosedur sederhana itu hanya terdiri dari 1 dan 2 langkah saja, dan teksnya ini gampang dimengerti oleh pembacanya gitu. Lalu kalau teks prosedur kompleks ini terdapat banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya.
Nah, contohnya kayak membuat KTP, SKCK, paspor, dan lain-lain. Jadi, yang kalau kompleks itu langkah-langkahnya banyak, tahapan-tahapannya juga banyak. Nah, yang ketiga ada teks protokol. Protokol itu apa sih? Yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah mengoperasikan sesuatu yang sangat sederhana dan mudah gitu. Nah, kalau misalnya perbedaannya apa sih? Sebenarnya hampir mirip sih antara protokol sederhana teks prosedur sederhana dan protokol. Perbedaannya adalah kalau teks prosedur sederhana hanya berisi 1 sampai 2 sampai 3 langkah saja. Jadi benar-benar singkat sekali. Lalu kalau teks prosedur protokol itu kan mengoperasikan sesuatu ya, menggunakan sesuatu, itu teks prosedur protokol yang di dalamnya biasanya dia lebih dari 3 langkah. Jadi meskipun dia terdapat misalnya ada 5 langkah atau 7 langkah, kan banyak nih, tapi jika dia mudah dipahami oleh pembacanya, maka dia termasuk dari teks prosedur protokol itu teman-teman. Nah, di sini ada prosedur yang sering kamu temui di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada pembuatan EKTP, pembuatan SKCK. Nah, ini cara membuat rendang, ada juga cara membuat es teh manis, lalu ada cara membuat omelet, cara membuat opor ayam, dan lain-lain, atau yang biasa kalian sebut resep. Lalu ada pembuatan paspor, dan ini cara membuat tulisan hilang timbul di TikTok contohnya. Misalnya kan kita sering banget nih bikin video atau bikin sesuatu, tapi kita tidak tahu caranya, dan kita tuh biasanya searching di internet. Nah, intinya ketika terdapat langkah-langkah itu bisa dikatakan sebagai teks prosedur. Nah, teks prosedur apa yang pernah kamu baca atau temui? Silakan sebutkan dan tuliskan 5 prosedur yang paling dekat dengan keseharianmu. Selanjutnya ada tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Jadi tahapan-tahapan di dalam teks prosedur ini ditandai dengan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Lalu terdapat juga kalimat deklaratif atau kalimat yang menyampaikan informasi. Lalu jadi kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan dan berfungsi sebagai memberikan informasi. Jadi kalau bisa saya singkat, jadi tahapan dalam teks prosedur intinya adalah di dalamnya ini ada tanda kalimat imperatif atau kalimat perintah. Lalu ada kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan yang memberikan suatu informasi. Nanti akan dijelaskan kemudian apa perbedaannya dan ciri-cirinya ya. Untuk pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, jadi dalam teks prosedur ini terdapat tahapan-tahapannya. Secara umum, tahapan dalam teks prosedur itu ada 2, yaitu tahapan umum, yaitu pernyataan umum dan tahapannya. Jadi pernyataan umum itu berisi tentang tujuan dan judulnya. Lalu kalau tahapan dalam teks prosedur, tahapan-tahapannya meliputi langkah-langkahnya. Nanti kita akan belajar juga. Di sini ada merancang pernyataan umum. Jadi kan tadi tahapan di dalam teks prosedur terdapat 2. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, ini perancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur memiliki 2 bagian utama, yaitu pernyataan umum seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ada juga yang kedua tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Pernyataan umum dalam teks prosedur ini merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan, dan di dalam teks pernyataan umum ini dapat berisi tujuan teks prosedur. Yang kedua, tahapan atau langkah-langkah ini berisi kegiatan yang harus dilakukan secara sistematis atau teratur. Di sini ada contoh teks prosedur sederhana, jadi yang berisi 1-2 langkah yang sangat mudah dipahami. Di sini ada teks prosedur sederhana, yaitu judulnya teks prosedur memasak mie goreng instan. Ya, siapa di sini yang nggak bisa masak mie goreng instan atau Indomie? Di sini untuk pernyataan umumnya teman-teman bisa lihat. Pernyataan umumnya tadi kan pernyataan umum merupakan pendahuluan tentang topik yang akan kita bahas, yang di dalamnya juga terdapat tujuan. Di sini kita akan baca mie instan menjadi makanan instan yang sudah lama ada di Indonesia dan menjadi makanan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalimat tersebut merupakan pendahuluannya. Pendahuluan kita mau membahas topiknya, yaitu mie instan. Nah, yang kedua, cara membuatnya ini sangat mudah, juga menjadi alasan mengapa banyak orang makan mie instan. Berikut ini adalah prosedur memasak mie instan. Yang saya bacakan merupakan
pernyataan umum. Yang kedua, ada tahapan atau langkah-langkah. Ada 4, maaf, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, rebus. Kita disuruh merebus 2 gelas air ke dalam panci, kemudian masukkan mie setelah air mendidih. Kemudian, masukkan semua bumbu ke dalam piring atau mangkuk. Setelah matang, tiriskan mie, lalu campurkan mie bersama bumbu. Mie goreng instan siap untuk dikonsumsi. Nah, sebenarnya ini tuh sangat mudah dipahami, maka dari itu termasuk dari teks prosedur. Paham sampai sini pernyataan umum dan langkah-langkah ya? Lalu yang kedua ada contoh dari teks prosedur kompleks yang tadi kan teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang sebenarnya sangat tidak mudah dipahami oleh pembaca. Jadi pembacanya itu harus baca berulang kali. Sebenarnya tahap pertama tuh kita harus ngapain aja sih, tahap kedua kita harus ngapain aja sih gitu. Jadi kalau kompleks ini tidak mudah dipahami karena memang langkah-langkahnya yang banyak. Misal di sini ada teks prosedur kompleks, prosedur membuat KTP elektronik. Di pernyataan umum di sini ada pendahuluan atau tujuannya, topik yang ingin dibahas yaitu KTP. Jadi harus ada pengantarnya atau mukodimahnya. Nah, pengertian dari KTP merupakan identitas yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau lebih. Itu pengertian ya. Jadi sebenarnya di dalam pernyataan umum kamu bisa menambahkan pengertian, tujuan atau pengantar topiknya. Nah, ada tujuannya di sini teman-teman. Tujuan dari membuat KTP elektronik adalah selain sebagai identitas juga digunakan untuk membatasi gerak perilaku kriminal. Sebelum membuat KTP elektronik, pastikan para pemohon harus melengkapi persyaratan berikut. Jadi ini ada tahapannya. Tahapan pertama kita harus menyiapkan persyaratannya. Disebutkan di sini ada 6. Lalu setelah memenuhi persyaratan tersebut, untuk tahap kedua, ingat untuk teks prosedur kompleks itu adalah teks yang banyak sekali langkah-langkah dan tahapannya. Jadi dalam satu tahapan itu biasanya terdapat beberapa langkah. Nah, setelah memenuhi persyaratan tersebut, pemohon tinggal membawa persyaratan ini dibawa kemana, ke kantor kecamatan atau ke kantor catatan sipil untuk langkah-langkah membuat KTP elektronik kurang lebih sebagai berikut. Nah, di sini setelah membuat persyaratan tersebut sebagai berikut. Pertama, isi formulir yang sudah disediakan. Lalu datanglah ke tempat proses pembuatan eKTP. Kemudian ambil nomor antrean. Setelah itu petugas ini baru langkah-langkahnya. Jadi ini dikatakan sebagai contoh dari teks prosedur kompleks. Artinya prosedurnya rumit gitu. Lalu yang ketiga ada contoh dari teks prosedur protokol. Ya, judulnya adalah prosedur memasang tenda. Di sini ada pernyataan umumnya juga. Ketika berkemah, tenda menjadi hal yang harus dibawa agar bisa dipakai dengan benar. Tenda harus dipasang. Berikut ini adalah prosedur memasang tenda. Nah, di bawahnya juga ada tahapan atau langkah-langkahnya ya. Paham sampai sini ketiga contoh dari teks prosedur. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku paket kalian atau kalian bisa pergunakan internet kalian. Jadi mumpung di rumah ketika kalian tidak paham apa-apa bisa tanyakan langsung ke saya atau kalian bisa cari dulu di internet. Gak apa-apa. Jadi kalian cari dulu di internet, tapi jangan hanya satu sumber saja ya. Jadi kalau mencari materi itu dari berbagai sumber. Apalagi kalau misalnya sumber-sumber terpercaya, misalnya dari sumber Kemendikbud atau sumber-sumber yang berdasarkan makalah atau analisis atau tesis seseorang gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh teks prosedur yaitu teks prosedur cara membuat masker kain. Memakai masker kain menjadi salah satu cara untuk menghindari penularan virus corona COVID-19. Namun persediaan masker di pasar sendiri memang sedikit menipis. Itu sebabnya masker kain pun menjadi alternatif bagi masyarakat. Masker kain digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu bagaimana cara membuat masker kain? Paragraf yang saya bacakan tadi merupakan pernyataan umum, teman-teman. Jadi kenapa pernyataan umum? Karena ada pendahuluannya tentang topik apa sih yang ingin dibahas, yaitu tentang memakai masker kain dan tujuan dari memakai masker kain untuk menghindari penularan.
Nah, judul masuknya kemana Ustazah? Judul masuknya nih bareng nih ke pernyataan umum. Lalu adapun bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masker kain ini sangat sederhana dan mudah ditemukan seperti kain katun atau kain yang tidak mudah menyerap air, lalu masker medis untuk contoh dan pita elastis. Adapun alat-alat yang dibutuhkan seperti benang, jarum atau mesin jahit dan gunting. Nah, kalau tadi dijelaskan dalam tiap prosedur hanya ada dua, yaitu pernyataan umum dan langkah-langkah. Namun sebenarnya ada satu struktur yang bisa teman-teman tambahkan ketika teks prosedurnya ini membuat. Bisa ditambahkan, yaitu paragraf yang di dalamnya ada alat dan bahan atau biasanya saya menyebutnya material. Jadi struktur yang material ini yang terdapat alat dan bahan ini hanya ada ketika kalian membuat teks prosedur membuat gitu. Nah, untuk paragraf ketiga ada tahapan pertama, siapkan kain tidak mudah menyerap air dengan panjang 24 cm dan lebar 22 cm dan katun panjang 16 cm, lebar 22 cm. Kemudian, posisikan kain tidak mudah menyerap di bagian depan dan kain katun di bagian belakang. Tahap kedua, jadi ada tahap pertama, ada tahap kedua, jahit bagian bawah untuk menyambung kedua kain tersebut dan jahit bagian atas, lalu jahit lapisan-lapisan menjadi satu seperti masker medis. Tahap ketiga yaitu lipat lebih dari satu sisi dan mulailah menjahit sehingga karet elastis berada di dalam lipatan. Terakhir, tarik kencang bagian karet elastis dan jahit sisa lipatan dan ulangi di sisi lain. Nah, paragraf yang saya bacakan yang ketiga ini merupakan tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk membuat masker kain. Nah, teman-teman, sebenarnya teks prosedur ini bisa dilakukan dengan dua cara penulisannya. Pertama, penulisannya menggunakan poin per poin 1, 2, 3, 4. Yang kedua, penulisannya bisa menggunakan paragraf. Jadi ini bentuknya paragraf. Saran saya untuk pembelajaran bahasa Indonesia, jika saya nanti memerintahkan, menugaskan untuk membuat teks prosedur, silakan teman-teman buat dalam bentuk teks, yaitu dalam bentuk paragraf, bukan poin per. Nanti setelah tadi ada contoh teks prosedur yang telah saya bacakan, di minggu depan di pertemuan selanjutnya kalian akan saya berikan tugas untuk latihan untuk mengidentifikasi informasi teks tersebut. Jadi bentuknya tabel seperti ini. Di minggu depan saya akan jelaskan kembali. Lalu selesailah materi bahasa Indonesia hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf jika saya mungkin menjelaskannya terlalu cepat atau ada yang tidak jelas. Silakan bisa teman-teman tanyakan ke saya melalui WA. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.